Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian kelas 9 A, B, C, D, E, dan F SMP Negeri 27 Purworejo. Bersama Pak Eko masih di channel mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9. Insya Allah pagi hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang penerapan hukum bacaan qalqalah di dalam Al-Quran. Sebelum kita belajar, mari kita buka pertemuan pada pagi hari ini masih dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, share untuk materi menerapkan hukum bacaan qalqalah. Hukum bacaan qalqalah atau bacaan memantul atau bahasa Jawanya mandal. Hukum qalqalah terhimpun dalam ungkapan qotbu jadi. Huruf qalqalah terhimpun dalam ungkapan qotbu jadi. Hurufnya qaf, to, ba, jim, dan dal. Ini hurufnya anak-anakku. Ini yang namanya qaf. Ini to. Ini ba. Ini jim. Dan ini dal. Jadi hurufnya ada berapa? Betul, ada 5. Jika kalian mendapati salah satu dari kelima huruf ini berharokat sukun asli atau sukun karena waqaf berhenti ayat di dalam Al-Quran, maka yang sedang kalian temukan saat itu adalah hukum atau bacaan qalqalah yang wajib dibaca dengan memantul atau mandal. Bacaan qalqalah ada 2. Yang pertama qalqalah kubro atau besar. Biasanya terletak di akhir ayat atau akhir tanda baca. Bisa berharokat sukun asli, juga bisa berharokat sukun karena waqaf. Contoh qalqalah kubro berharokat sukun karena akhir ayat. Jadi bukan sukun asli. Anak-anakku insya Allah sudah hafal. Ayat ini ada di dalam surat Al-Ahzab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, aslinya tertulisnya kasaba. Silakan anak-anakku buka juz amma atau mushaf Al-Qur'annya di rumah. Jangan lupa usahakan sudah suci dari hadas dan najis sebelum menyentuh mushaf Al-Qur'an. Tertulisnya kasaba, tetapi karena huruf ba adalah huruf terakhir sebelum tanda waqaf, maka huruf ba-nya adalah disukun. Nah, ini yang namanya sukun karena waqaf. Sehingga kita baca memantul menjadi ba-nya qalqalah kasab, seolah-olah ada tambahannya e, tetapi sesungguhnya karena mulutnya kita, bibirnya kita mandal. Kasab seperti itu anak sekalian. Contoh qalqalah kubro berharokat sukun karena waqaf. Selanjutnya ada lagi bil qist. Nah, seperti ini. Ini ada waqaf. Waqaf adalah tanda-tanda kecil, tanda baca kecil di atas seperti ini anakku sekalian. Banyak sekali macamnya di dalam Al-Qur'an. Namanya waqaf. Jadi kadangkala karena berhenti ayat seperti wa makasab, ini adalah akhir ayat, atau kadang karena waqaf. Ini pun sama. Toknya harusnya berharokat kasroh bil qisti. Tetapi karena toknya ada di akhir waqaf, maka toknya menjadi sukun. Sedangkan huruf tok adalah huruf qalqalah. Maka ini kita baca menjadi bil qisto. Seolah-olah seperti itu. Bil qisto. Tapi bukan tambahi e, hanya karena lidah atau bibir kita yang memantul karena membaca huruf qalqalah ini. Bil qisto. Karena memang makhrajnya seperti itu. Sehingga otomatis ketika dipandalkan, dipantulkan seolah-olah ada huruf e-nya.
Contoh yang ketiga adalah qalqalah kubro berharokat sukun asli. Nah, kalau yang asli bagaimana? Yang asli seperti ini karena akhir ayat. Di akhir ayat tetapi asli. Itu pada surah Al-Ikhlas atau surah Kulhu. Lam yalid walam yulad. Kalian lihat di sana dalnya memang berharokat sukun asli. Ini pun karena di akhir ayat tetap kita baca kubro atau besar. Mandalnya agak besar. Lam yalid walam yulad. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah qalqalah sughra atau kecil. Biasanya terletak di tengah ayat dan berharokat sukun asli. Contohnya seperti ini yang ditunjukkan dengan panah anakku sekalian. Min qablika. Nah, ini seolah-olah baknya ini ada e-nya. Min qablika karena bibirnya kita memantul. Yang kedua, inna ila rabbika ruj'a. Seolah-olah ada e-nya, ruj'a. Seperti ini. Nah, cukup mudah nah sekalian ya. Kita ulang, huruf qalqalah ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Disingkat qotbu jadi. Yang bisa berharokat sukun asli atau sukun karena waqaf. Tetapi jika terdapat di akhir ayat atau waqaf disebut qalqalah kubro. Jika terletak di tengah-tengah seperti ini disebut qalqalah sugro. Demikian, silakan dilanjutkan dengan pilihan keterampilan berupa praktik. Carilah 5 potongan ayat yang mengandung hukum bacaan qalqalah kubro. Berikan tanda panah seperti contoh yang tadi Pak Eko sampaikan seperti ini agar memudahkan di mana letak bacaan atau huruf qalqalahnya supaya jelas. Lalu tuliskan cara membacanya seperti contoh slide di atas. Seperti ini ya, contoh membacanya. Dituliskan ejaan Latinnya. Agar Pak Eko bisa mengetahui kemajuan kalian yang sudah bisa membaca Al-Quran. Yang kedua, carilah 5 potongan ayat yang mengandung hukum bacaan qalqalah sugro. Berikan tanda panah pada huruf qalqalahnya, lalu tuliskan cara membacanya seperti contoh slide di atas. Demikian anak-anakku sekalian, banyak kekurangan Pak Eko minta maaf. Mudah-mudahan dengan barokah Al-Quran, kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kekurangan, mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.